Halo teman-teman, selamat datang di video kami. Kali ini kami akan membahas bagaimana cara untuk melakukan routing dinamis menggunakan Cisco Packet Tracer. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Saputra yang mewakili kelompok yang beranggotakan ini. Baik, mari kita mulai dengan langkah-langkah berikut. Langkah pertama, mari kita bahas tujuan dari jaringan ini. Kita akan menghubungkan minimal 7 router masing-masing terhubung ke switch dan 2 PC. Tujuan utama kita adalah menggunakan RIP agar router dapat saling berkomunikasi tanpa perlu mengatur routing statis. Langkah kedua, di sini kita memiliki 7 router yang terhubung dari R1 hingga R7. Setiap router terhubung ke satu switch dan memiliki 2 PC. Langkah ketiga, mari kita tentukan alamat IP untuk setiap perangkat di jaringan ini. Kami akan menggunakan alamat IP berikut. Kami perlu menuliskan terlebih dahulu network yang akan digunakan. Di sini kami memasukkan alamat IP untuk PC. Kami masukkan alamat IP untuk setiap PC, dimulai dari PC 1 yang menggunakan alamat IP 172.168.1.2 dengan submasknya, dan kami masukkan ke semua PC. Di alamat IP di PC 2, kami menggunakan 172.168.1.3. Dari sini kami tinggal memasukkan atau mengisi IP ke PC-PC yang lainnya. Oke, mari kita tentukan alamat IP yang digunakan antara tiap router. Router 1 ke router 2 10.10.10.0/30. Router 2 ke router 3 11.11.11.0/30. Router 3 ke router 4 12.12.12.0/30 dan seterusnya hingga router 7. Kami berencana untuk merapikan tampilan di sini supaya terlihat berbeda dan lebih menarik lagi. Kami telah merapikan posisinya sehingga menjadi tampilan yang seperti ini. Di sini kita akan meng-IP addresskan untuk router terlebih dahulu. Langsung saja kita masuk ke menu CLI, lalu Enable, Config Terminal, Interface Fast Ethernet 0/0, lalu IP address dan masukkan IP. Sekarang ketikkan no SH atau no shutdown. Lakukan IP address juga ke interface serial. Langsung saja tes dengan melakukan pengiriman dari router menuju PC, dan kami melakukan dengan successful, artinya berhasil melakukan IP address di R1. Kita lanjut ke R2, lakukan IP address seperti sebelumnya. Sekarang tinggal ulangi IP address-kan untuk ke semua router hingga ke R7. Oke, jadi sekarang semuanya udah di IP address kan dari R1, R2 dan seterusnya. Jadi kita udah bisa langsung menggunakan atau melakukan routing dinamisnya menggunakan route trip. Oke, kita akan mulai dari R1. Langsung saja enter, enable, config terminal,
kita langsung lakukan root trip. Selanjutnya kita bisa ketikkan version 2. Oke, version 2. Lalu no auto summary. Seperti ini ya. Setelah itu kita langsung bisa masukkan network tujuan kita saja. Network, maksudnya kita bisa langsung masukkan networknya. Network antara R1 dan R2 ini, dan network antara R1 dan switch 1. Kita masukin satu dulu. 10 0. Kita ketikkan lagi network 172 168 10. Oke, kita bisa lah. Oke, kita udah selesai. Lanjut ke R2. Kita enable aja. Ini bisa kita do show IP route dulu. Oke, udah aktif ya. Kita bisa lanjutkan ke sini. Aja kita root trip lagi seperti tadi. Lalu kita masukkan version 2. Kita ketikkan version 2. No auto summary. Lalu networknya. Karena kita di R2, kita gunakan network ini, dan network yang ini. Oke. Kita masukkan saja networknya. 10 0 network Q2 08 titik 2 titik 0 prop 11 titik 11 titik 11 to show IP route. Kita ketikkan do write untuk menyimpan sela kita ya, selain menggunakan Ctrl S. Oke, ini tadi kita udah masukin ketiga network. Sekarang kita masuk ke R3. Kita masukkan network, kita ketikkan network ini, yang ini, dan yang ini. Oke, kita enable config terminal. Langsung aja kita root trip version 2. No auto summary. Lalu kita langsung masukkan networknya aja. Network 11 11 11 0. Network lagi 172 168 3 0. Network 12 12 12 0. Kita do write lagi. Kita do show IP route untuk ngecek. Oke, udah ya. Kita ke R4 and kita langsung saja root trip, lalu kita version 2 no auto summary. Kita langsung masukkan network 12 12 12 0 network 2 168 40 network lagi. Kita ketikkan 13 13 13 0 ya, 13 13. Oke, 13 13 0 ini ya, yang ke arah sana, ke arah sini, antara R3 dan R4. Lalu network yang antara R4 dan R5, dan network switch yang mengarah ke switch. Oke, kita langsung saja to show IP route. Oke, bisa juga kita do write. Oke, kita udah masuk ke R5.
Kita langsung saja enable config terminal, lalu kita langsung root trip aja version 2, lalu no auto summary, saya langsung pencet tab dan masukkan network, ketika network yang di R5 ini kita gunakan network yang ini, network ini, dan network yang ini. Network antara R4 dan R5, network antara R5 dan R6, dan network yang mengarah ke switch 5. Oke, kita bisa do write aja langsung. Sekarang kita di R6. Kita enable config terminal. Nanti kita root trip version 2. Lalu apa ya? Lalu kita no auto summary dan kita masukkan networknya. Lanjutkan ke integernya seperti tadi, config autos. Gini kita udah bisa ngirimkan pesan ini. Oke, pertamanya violet karena dia masih memproses. Coba lagi, successful. Kita udah bisa mengirim ke sini, successful. Udah bisa mengirim. Oke, kita udah bisa mengirim ya. Terus kita bisa juga pakai ping, masuk, kita menggunakan ping dan masukkan IP tujuan kita 172.168.7.3. ini adalah PC 14 tujuan kita. Yap, berhasil ya. Sekarang kami akan melakukan static routing dan kami menggunakan dua router masing-masing terhubung ke switch lalu terhubung ke dua PC. Kita tentukan networknya terlebih dahulu. Agar lebih mudah saya bikin seperti ini dulu. Oke. Lalu saya akan membuat networknya. Di bagian sini saya catat dulu 92.168.1.0/24. Bagian sini 192.168.2/0 2.0/24. Maaf.
Dan network yang di sini saya akan gunakan 20.20.20.0/30. Kita akan melakukan static routing. Jadi saya akan IP address dulu untuk routernya. Hostname. Maaf. Oke, kita akan IP addresskan dulu untuk routernya. Di router pertama kita enable dulu config terminal. Saya akan hostname jadi A. Oke, kita bisa langsung interface fast Ethernet 0/0 IP address 192.168.1.1.255.255.255.0 X. Oke, IP address kan juga yang ke kabel yang ke serial, interface serial 2/0 IP address 20.20.20.1.255.255.255.252 karena menggunakan /30. Oke, kita langsung 0sh kan, exit. Di sini juga enable config terminal, hostname-nya B, interface fast Ethernet 0/0 IP address 192.168.2.1. Maaf, submasnya juga 255.255.255.0. Oke, nah sekarang interface serial juga 2/0 IP address 20.20.20.20.3 sama 255.255.255.252. Nah SH X. Oke, jadi ini udah bisa ya. Sekarang kita harus isi dulu alamat IP untuk setiap PC. 192.168.1.2. Di sini submasnya oke. Ini gateway-nya 1. Yang PC selanjutnya dulu. 2.3 1. Di sini juga 2.1, maaf 2.2, dan gateway-nya 2.1. Selanjutnya PC terakhir kita gunakan 2.3 submasnya dan 2.1 untuk gateway. Sekarang kita udah bisa melakukan pengiriman dari router ke PC ya. Highlight karena dia masih proses. Kita coba lagi, udah successful, udah bisa ya. Oke, kita langsung dilihat aja dulu. Sekarang kita perlu buat supaya PC ini, PC 18 bisa mengirim ke PC 21. Caranya kita perlu melakukan routing dulu terhadap kedua router ini. Caranya langsung aja kita maaf, udah masuk ke config ya. Jadi kita langsung aja IP root network tujuannya adalah 20.20.20. Maaf, network tujuan tuh yang ini. Oke, jadi kita bisa langsung melakukan IP root dengan network tujuannya 192.168.2.0 dan submasnya 55.255.240. Oke, lalu gateway tujuan kita gunakan 20, kita ketikkan 20.20.20.2 to show IP root. Oke, dari sini kita udah melakukan routing, tinggal kita ke sisi lainnya. Kita langsung IP root. Network tujuannya adalah 192.168.1.0 255.255.255.0 dan gateway tujuan 20.20.20.1 to show IP root. Oke, ini udah sih seharusnya. Kita coba bikin bakal file dulu. Oke, sekarang successful. Oke, udah bisa ya. Ke PC yang ujung, kita coba dari PC 18 ke PC 21, udah successful. Kita perlu tes menggunakan ping. Caranya adalah kita ke command prompt, tekan ping dan network dengan alamat tujuan, IP tujuan ya.
tujuan kita ke PC 21 ya, ke PC 21 kita masukkan IP PC 21 dan 192.168.2.3. Kita tunggu. Oke, ini berhasil ya. Oke, jadi beginilah caranya melakukan static routing. Baiklah, terima kasih pada teman-teman semua yang sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video lainnya. Dadah.